Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja, kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, salah satu pokok iman yang terdapat di dalam syahadat para rasul. Tentu kita dalam batas tertentu perlu tahu mengenai isi iman kita itu. Selain itu kita juga harus terus bertanya, apa konsekuensi iman itu di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kali ini saya ingin menawarkan satu renungan atas dasar satu ayat yang tadi sudah kita dengarkan dari Kisah Para Rasul. Sebelum Yesus terangkat ke surga, diceritakan, saya kutip, selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, mengapa Yesus berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah? Jawabannya sederhana, karena para murid mesti melanjutkan karya Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Oleh karena itu, para murid mesti paham mengenai kerajaan Allah itu. Pertanyaan kedua yang muncul adalah, mengapa 40 hari? Jawabannya juga jelas. Angka 40 di dalam kitab suci adalah angka simbolik yang berarti sempurna. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari kepada para murid, yang dimaksudkan adalah dengan cara itu para murid paham betul mengenai kerajaan Allah. Karena ketika Yesus masih tinggal bersama-sama dengan para murid, paham para murid itu seringkali keliru. Misalnya, ketika Yesus berbicara tentang kasih dan pengorbanan sebagai jalan kasih itu, para murid malah berbicara mengenai siapa yang paling hebat di antara mereka. Bahkan ada yang minta supaya ada yang duduk di sebelah kiri, ada yang duduk di sebelah kanan di dalam kekuasaan. Harapannya, sesudah disiapkan oleh Kristus yang bangkit secara sempurna, 40 hari kekeliruan itu jangan terulang lagi. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah? Pasti kerajaan Allah itu bukan masalah kekuasaan, bukan masalah wilayah. Dan seperti apapun dijelaskan, pasti penjelasan itu tidak akan memadai, karena kerajaan Allah adalah misteri, adalah rahasia. Meskipun demikian, beberapa gagasan ini kiranya dapat membantu kita untuk memahami apa itu kerajaan Allah. Menurut Rasul Paulus, saya kutip, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Menurut Kisah Para Rasul, sementara itu, kerajaan Allah adalah hidup bersama di dalam persekutuan dan persaudaraan yang berpusat pada Ekaristi. Dan hidup persaudaraan dan persekutuan yang berpusat pada Ekaristi itu berbuah di dalam kerelaan berbagi. Sehingga digambarkan dalam Kisah Para Rasul,
tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Maka kalau gereja kita diakui, dipercaya sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah, yang hidup di dalam kisah para rasul itu mesti menjadi pedoman kita. Gereja, kita semua mesti semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Ketika gereja kita itu, dimanapun gereja berada, bertumbuh di dalam dinamika itu, kita boleh yakin bahwa kehadiran gereja adalah tanda dan wujud kehadiran kerajaan Allah. Masih ada satu kunci lagi untuk memahami kerajaan Allah, yaitu ajaran sosial gereja. Menurut ajaran sosial gereja, kerajaan Allah akan menjadi semakin nyata kalau 4 nilai dasar ini sungguh-sungguh dibangun. Pertama, kerajaan Allah akan menjadi semakin nyata ketika martabat manusia sebagai citra Allah dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada diskriminasi apapun atas dasar status sosial, atas dasar suku, agama, atau alasan-alasan apapun. Kerajaan Allah akan menjadi semakin nyata ketika hidup dijunjung tinggi dan dihargai sejak awal sampai akhir secara alamiah. Yang kedua, kerajaan Allah akan semakin nyata kalau segala sumber daya, perangkat hukum, sistem ekonomi, dan peranata kehidupan bersama lainnya diarahkan semua untuk membangun kebaikan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan pula untuk kepentingan kelompok. Dan yang ketiga, kerajaan Allah akan semakin nyata ketika demi kebaikan bersama itu bertumbuh pula semangat solidaritas yang unggul. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya pribadi sangat gembira. Beberapa hari yang lalu, saya membaca di dalam surat kabar nasional, membaca bahwa solidaritas di negeri kita ini sungguh-sungguh kian tumbuh. Saya kutip beritanya. Indonesia berada di peringkat kelima dunia, peringkat kelima dari 164 negara untuk modal sosial. Dan peringkat pertama untuk partisipasi sipil serta sosial dengan tingkat kesukarelawanan tertinggi dari negara manapun. Suatu yang membanggakan, tanpa mengurangi kenyataan bahwa di tengah-tengah kebanggaan seperti itu, tidak sedikit pula yang memprihatinkan. Harapannya, dengan semangat solidaritas yang semakin unggul itu, angka kemiskinan juga semakin kecil sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kerajaan Allah juga akan semakin nyata kalau kita semakin sadar akan tanggung jawab kita merawat seluruh alam dan makhluk ciptaan. Harapannya bukan hanya manusia yang bisa berbahagia, tetapi semua makhluk berbahagia. Kalau perlu diciptakan suatu istilah baru, kita tidak hanya berbicara lagi tentang peri kemanusiaan, tetapi tentang peri kemakhlukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur karena dengan merayakan kenaikan Tuhan, kita boleh menerima tugas mulia, mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Kita boleh yakin
perbuatan baik sekecil atau sesederhana seperti apapun adalah bagian dari usaha kita untuk mewujudkan doa kita, datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita mohon agar Tuhan berkenan menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk memahami semakin dalam kerajaan Allah dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkannya. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.